Mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno 2J kini balik diserang oleh sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Satu di antaranya datang dari sesama ex-anggota Polri yaitu Irjen Purn Ricky Herbert Parulian Sitohang yang meminta Susno 2J tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Imbas turut mengomentari kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, ex-Kabareskrim Komjen Purn Susno 2J kini mendapat kritik keras dari sejumlah pihak. Bahkan, Susno 2J, yang juga merupakan mantan Kapolda Jawa Barat tersebut, sampai disebut cari panggung di kasus Vina Cirebon agar terlihat hebat. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal tersebut dipicu permintaan Susno 2J ke Kapolri untuk memecat Kapolres inisial R, yang diketahui atasan Ibtu Rudiana. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas. Saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kata Ricky Sitohang dikutip dari seleb Oncam News, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024, via tribunnewsbogor.com. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2J makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R, apalagi kata dia, Susno 2J sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Udahlah gak usah sok-sokan suruh mecat orang, kita kan tahu siapa dia, kata Ricky lagi. Menurut Ricky, Susno 2J sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2J di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Saya periksa, saya bawa dari bandara ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tandasnya. Biar semua masyarakat tahu siapa Susno 2J. Gak bersih-bersih amat itu orang, bermasalah juga kok, tambah Ricky. Bahkan kata Ricky, Susno 2J tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bapak itu di mana keahliannya di lalu lintas? Kan nggak ada, ungkapnya. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2J hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Sekarang saya ungkap siapa-siapa mereka ini, cari-cari panggung di permukaan aja, kata dia. Sementara itu, Susno 2J juga pernah menyinggung soal kasus yang menjeratnya beberapa tahun lalu. Susno 2J bahkan menangis saat bertemu dengan Peggy Setiawan. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 ini mengaku selama ini dirinya selalu membayangkan Peggy Setiawan berada di dalam tahanan. Kenapa saya membayangkan begitu karena saya pernah ditahan juga, jelas dia. Sebagai jenderal yang pernah ditahan dan dipenjara, Susno 2J paham betul rasanya seperti apa. Apalagi jika harus ditahan atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Betapa enggak enaknya kalau tidak bersalah ditahan. Saya merasakan itu, makanya kalau terkait ketidakadilan, saya tampil di depan, tandasnya. Susno 2J merasa nasibnya sama dengan Peggy Setiawan dan para terpidana kasus Vina. Ia menitikan air mata, saya ini kan jenderal loh, aktif waktu itu, ditangkap, dipenjara, bisa, jelasnya. Sosok Kapolres inisial R yang menjadi sorotan setelah disinggung mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J. Susno 2J mendesak Kapolri dan Propam Mabes Polri untuk menindak Kapolres inisial R ini karena telah sewenang-wenang. Susno 2J memberikan bocoran kalau Kapolres itu berinisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J dengan tegas meminta Kapolres inisial R ini dicopot dari jabatannya. Susno 2J sempat menyampaikan kekecewaannya terhadap anggota aktif Polri yang mencoba mengintimidasinya.
Peristiwa itu terjadi seusai Susno menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali PK Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 silam. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke Lapas Cirebon yakni Rivaldi, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM pun menanggapi informasi mengenai Sudirman itu. Tony sampai meminta Jenderal Pol Listio Sigit untuk tindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Tony mengaku telah mendapatkan informasi bahwa Polda Jawa Barat sudah mengembalikan para terpidana kasus Vina kepada Kakanwil Kemkumham Jawa Barat. Para terpidana tersebut telah dikembalikan ke lapas, namun hanya 6 terpidana yang dikembalikan ke lapas. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus bukan tahanan penyidik Polda Jabar sehingga penyidik tak mempunyai hak dan tak mempunyai wewenang untuk menahan Sudirman. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadhoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadhoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadhoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadhoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadhoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadhoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani.